Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Givanya Agustinanda Putri, mahasiswi semester 3 kelas A dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD, saya akan menyampaikan sedikit materi dari modul 4 sampai dengan modul 6. Untuk modul 4 sendiri, yaitu tentang menggunakan kosakata yang benar, modul 5, konsep sastra Indonesia, dan modul 6, cerita anak-anak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan modul 4 tentang menggunakan kosakata yang benar. Pada kegiatan belajar 1 menjelaskan tentang sematik bahasa Indonesia. Apa itu sematik bahasa Indonesia? Sematik merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa, yaitu morfologi dan sintaksis, dan semantik. Menurut KBBI, semantik adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan seluk-beluk dan pergeseran arti kata, serta bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Yang kedua ada ragam makna. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya atau sesuai dengan hasil pengamatan panca indera kita. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal, makna yang muncul karena proses gramatikal. Proses gramatikal meliputi afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Lalu selanjutnya ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah apabila sebuah kata memiliki nilai rasa positif atau menyenangkan. Contohnya, gadis itu berbadan langsing. Kata langsing mempunyai nilai yang positif. Lalu makna konotatif adalah apabila sebuah kata memiliki nilai rasa negatif atau tidak menyenangkan. Contohnya, badannya krempeng seperti kekurangan gizi. Kata krempeng mempunyai nilai rasa yang negatif. Selanjutnya ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna kata yang sesuai dengan referennya atau makna yang sesuai dengan konsepnya. Selanjutnya, makna asosiatif adalah makna kata yang menunjukkan hubungan terkait dengan makna kata tersebut dengan keadaan di luar kebahasaannya. Selanjutnya, ada makna kata umum dan makna kata khusus. Makna kata umum adalah makna suatu kata yang digunakan secara umum dan baru jelas bila berada dalam konteksnya. Makna kata khusus atau istilah adalah makna yang digunakan hanya di kalangan ilmu tertentu sehingga tanpa konteks pun kata khusus tetap jelas maknanya. Selanjutnya ada relasi makna. Relasi makna terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada antonim dan sinonim. Sinonim adalah merupakan ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain, tidak harus sama secara khusus. Contohnya, tewas dan mati. Kata mati digunakan untuk mengacu pada makhluk yang sudah tidak bernyawa, sedangkan kata tewas digunakan untuk mengacu makna tak bernyawa yang terjadi dalam bencana dan kecelakaan. Selanjutnya ada antonim. Antonim adalah ungkapan yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lain. Antonim disebut juga dengan oposisi makna. Jenis oposisi makna ada beberapa. Yang pertama, oposisi mutlak. Kata-kata yang memiliki pertentangan secara mutlak, contohnya laki-laki dengan perempuan. Yang selanjutnya, oposisi kutub. Kata-kata pertentangannya tidak mutlak, contohnya pandai dengan bodoh. Selanjutnya ada oposisi hubungan. Kata-kata yang pertentangannya saling berhubungan, contohnya dosen dengan mahasiswa. Selanjutnya oposisi hierarki. Kata-kata yang berupa nama satuan ukur, nama satuan hitungan, penanggalan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. Contohnya sersan dengan jenderal. Yang terakhir ada oposisi majemuk. Kata-kata yang tidak hanya beroposisi dengan satu kata, tetapi dengan dua buah kata atau lebih. Contohnya jelek dengan baik, cantik dengan manis. Selanjutnya yang kedua ada homonim, homofon, homograf, dan polisemi. Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi beda maknanya. Homofon, kata yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Yang ketiga homograf, kata yang sama ejaannya tetapi lafal dan maknanya berbeda. Yang terakhir ada polisemi, satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu tetapi makna-makna tersebut berdekatan. Selanjutnya yang ketiga ada hiponim. Hiponim merupakan hubungan makna spesifik dan makna generik
atau antara anggota taksonomi. Misalnya, anjing, kucing, kambing merupakan hiponim dari hewan. Selanjutnya di kegiatan belajar 2 kita akan membahas tentang perkamusan. Apa itu kamus? Kata kamus dipinjam dari bahasa Arab atau komus yang berasal dari bahasa Yunani okeanos yang berarti lautan. Kamus merupakan wadah untuk merekam kosakata yang jumlahnya semakin tak terbatas. Menurut KBBI, kamus berarti yang pertama, buku acuan yang memuat kata atau ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad. Berikut keterangan tentang maknanya, pemakaiannya, atau terjemahannya. Yang kedua, buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasannya tentang makna dan pemakaiannya. Makna kamus, kamus berguna untuk menentukan benar atau tidaknya bentuk tulisan atau makna suatu kata. Dapat mempelajari bentuk, jenis, dan kekerabatan kata-kata. Untuk mencari konsep makna yang tepat sebagai alat perekam data yang sangat ampuh dan sebagainya. Yang selanjutnya ada jenis kamus. Jenis kamus terdiri dari 3. Yang pertama ada kamus eka bahasa, yaitu kamus yang memuat suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam bahasa yang sama. Misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa. Yang kedua ada kamus dwi bahasa, yaitu kamus yang memuat kata-kata gabungan kata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam bahasa lain yang menjadi bahasa sasaran. Contohnya, Kamus Inggris Indonesia dan Kamus Indonesia Inggris. Yang terakhir, ada kamus multibahasa, yaitu kamus yang memuat daftar kata dengan pendanaannya lebih dari 2 bahasa yang berbeda. Misalnya, kamus bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris. Yang selanjutnya, menggunakan kamus. Yang pertama, ada bagian pendahuluan, merupakan bagian awal suatu kamus yang memuat keterangan mengenai petunjuk pemakaian kamus. Yang kedua, ada bagian isi, merupakan bagian terpenting atau inti sebuah kamus, dengan tanpa mengabaikan arti bagian lainnya yang memuat keterangan tentang ejaan resmi, baik mengenai penulisannya maupun pemenggalan kata, aksen, ucapan jenis kata, kelas kata, etimologi, definisi, sinonim, bentuk-bentuk tuturan, dan pemakaiannya dalam kalimat. Yang ketiga, bagian pelengkap berisi tentang kata dan ungkapan bahasa daerah, kata dan ungkapan bahasa asing, singkatan dan akronim, aksara daerah, aksara asing, nama negara, ibu kota dan bahasa, nama mata uang, singkatan dan timbangan, nama daerah, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu dipahami dalam menggunakan kamus yaitu ada 2. Yang pertama, penyajian lema atau entry. Selanjutnya ada label-label dalam lema. Yang kelima, penyusunan kamus sederhana. Tahap-tahap penyusunan kamus, yang pertama persiapan, pengumpulan data, pengolahan data yang dibagi menjadi 5, yaitu pemeriksaan ulang urutan abjad, penyeleksian data, klasifikasi data, pemberian definisi, penjuntingan hasil pemberian definisi. Selanjutnya ada pengetikan kartu induk, penyusunan kartotek, pengetikan naskah, koreksi naskah, cetak coba, koreksi cetak coba, dan reproduksi kamus. Pembahasan yang kedua yaitu modul 5 tentang hakikat sastra Indonesia. Untuk yang pertama kita akan membahas kegiatan belajar 1 tentang konsep sastra Indonesia. Yang pertama ada pengertian sastra dan sastra anak. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari akar kata sas, yang dalam kata kerja turunannya diartikan sebagai mengarahkan, mengajar, dan memberikan petunjuk atau instruksi. Akhiran menunjukkan alat berdasarkan asal kata dalam bahasa Sanskerta, diartikan sebagai alat untuk mengajar, buku petunjuk, dan buku instruksi atau pengajaran. Selanjutnya, sastra anak, yaitu karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan dan bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak yang berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Yang selanjutnya ada ciri sastra anak. Sastra anak terdiri dari 3 ciri. Yang pertama, unsur pantangan, bahwa dalam menentukan tema dan amanah sastra anak ada hal-hal yang harus dihindari, yang antara lain menyangkut permasalahan seks, cinta,
dan erotis. Dendam yang menimbulkan kebencian, kekejaman, prasangka buruk, dan kematian. Yang kedua, penyajian. Dengan gaya secara langsung, cerita dideskripsikan secara singkat dan langsung menuju sasaran. Yang terakhir, ada fungsi terapan, yaitu dalam sastra anak, sajian cerita yang ditampilkan harus bersifat inovatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat, baik sebagai pengetahuan umum maupun keterampilan khusus. Yang terakhir, ada genre dan fungsi sastra. Genre sastra adalah istilah yang sama untuk merujuk pada pengertian jenis sastra. Genre sastra anak dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu prosa, puisi, dan drama. Selanjutnya ada cara membaca dan menikmati karya sastra, yaitu kegiatan yang sebenarnya lebih dekat pada pengertian apresiasi karya sastra. Apresiasi berkaitan dengan dunia ekonomi. Rujuk adalah seperti batasan 1 dan 2, walaupun kedua batasan tersebut memerlukan pertanggungjawaban yang cukup berat. Kegiatan mengapresiasikan karya sastra anak dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, ada kegiatan apresiasi langsung atau kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh nilai kenikmatan dan kehikmatan karya sastra yang diapresiasi. Yang kedua, kegiatan apresiasi tidak langsung, yaitu kegiatan apresiasi yang menunjang pemahaman terhadap karya sastra. Yang ketiga, ada kegiatan pendokumentasian, yaitu kegiatan apresiasi sastra merupakan bentuk apresiasi sastra yang secara nyata ikut melestarikan keberadaan karya sastra. Yang terakhir, ada kegiatan kreatif. Segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kecintaan, dan penghargaan terhadap sastra anak. Di kegiatan belajar kedua ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun karya sastra. Pertama, ada pengantar. Struktur pembangun karya fiksi terdiri atas, yang pertama ada struktur luar atau intrinsik, yaitu segala macam unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi kehadirannya sangat mempengaruhi cerita yang disajikan. Misalnya, faktor sosial politik, ekonomi, dan kepengarangan, serta tata nilai dianut suatu masyarakat. Yang kedua, ada struktur dalam atau intrinsik, yaitu unsur-unsur yang membentuk karya sastra itu sendiri, baik pada prosa, puisi, maupun drama. Selanjutnya ada unsur intrinsik prosa. Ada beberapa unsur. Yang pertama ada tokoh, merupakan salah satu hal yang kehadirannya penting. Cara menghadirkan perwatakan dan penokohan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, penggambaran secara analitik dan dramatik. Selanjutnya ada tema. Menemukan tema sebuah karya sastra harus dimulai dengan ditemukannya kejelasan tokoh dan perwatakan, serta situasi dan alur cerita yang ada. Yang ketiga, ada alur, salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Alur cerita rekaan terdiri dari 4 hal, yaitu alur buka, alur tengah, alur puncak, dan alur tutup. Yang selanjutnya ada latar, lingkungan tempat peristiwa terjadi yang bentuknya dapat bermacam-macam, seperti nama kota, nama daerah, dan nama negara. Segala tempat yang dapat diamati dengan panca indera kita. Selanjutnya, gaya pencitraan, tingkah laku pengarang dalam menggunakan bahasa agar menimbulkan efek-efek penekanan tertentu. Berbagai usaha dan tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara pemilihan materi bahasa, pemakaian ulasan, dan pemanfaatan gaya bertutur, yang di dalamnya termasuk kiasan atau perlambangan. Yang keenam, ada pusat pengisahan, yaitu posisi dan penempatan diri pengarang dalam cerita atau dari mana seorang pengarang melihat peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam ceritanya. Dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pengarang sebuah tokoh cerita, yang kedua pengarang sebagai tokoh sampingan, yang ketiga pengarang sebagai orang ketiga, dan yang terakhir pengarang sebagai pemain atau narator. Yang terakhir ada unsur intrinsik puisi, yaitu unsur yang terpenting dalam puisi adalah adanya unsur estetis atau unsur keindahan dan unsur arti atau makna. Kedua unsur tersebut diberi istilah unsur estetik bunyi dan unsur estetik satuan atau arti. Unsur-unsur estetik bunyi terdiri dari 2. Yang pertama ada persajakan. Sajak adalah ulangan bunyi baik berupa aliterasi maupun asonan. Sajak terdapat pada awal, tengah, dan akhir periode atau baris. Yang kedua, orkestrasi.
yaitu bunyi musik pada puisi, kombinasi satuan-satuan estetika bunyi, aliterasi, dan asonansi di awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, ada unsur-unsur estetik satuan, yaitu arti berupa kata, frase, dan kalimat yang dipilih dan disusun untuk mendapatkan nilai estetik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu modul 6 tentang cerita anak-anak. Kegiatan belajar yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat cerita anak-anak. Yang pertama, pengertiannya. Cerita anak-anak adalah cerita sederhana yang kompleks. Kesederhanaannya ditandai oleh syarat wacananya yang baku dan berkualitas tinggi, namun tidak ruwet, sehingga dapat komunikatif. Yang kedua, ada ciri-ciri cerita anak. Yang pertama, ada unsur pantangan, merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan segi isi cerita yang bersifat negatif yang tidak pantas untuk diketahui anak-anak karena unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak ke arah yang tidak baik. Yang kedua, penyajian. Cerita anak-anak harus disajikan secara langsung dan tidak terbelit-belit. Yang ketiga, ada fungsi terapan, yaitu cerita anak-anak disusun dengan mengembang misi pendidikan, pengetahuan, pertumbuhan anak, dan pengalaman tentang kehidupan. Lalu selanjutnya ada manfaat cerita anak-anak. Cerita anak-anak atau buku dapat menjadi sahabat karib bagi anak-anak yang memiliki peran besar dalam membantu perkembangan seorang anak. Cerita yang bagus dapat memberikan pandangan tentang rasa percaya diri, rasa aman, tentram sebagai sebuah anggota keluarga, anggota lingkungan sekolah, atau masyarakat. Jenis-jenis cerita anak dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada cerita jenaka, yaitu cerita yang mengungkapkan hal ihwal atau tingkah laku, seperti cerita Pak Kodok, Kabayan, dan Abu Nawas. Yang kedua, ada dongeng, cerita yang didasari atas angan-angan atau hayalan, seperti Ketimun Emas dan Cinderella. Yang ketiga, ada fabel, cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh-tokohnya, seperti kancil dan kera. Yang keempat, ada legenda, cerita yang berasal dari zaman dahulu, seperti Sang Kuryang atau Malin Kundang. Yang terakhir, ada mite atau mitos, merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno, seperti cerita Nyi Roro Kidul. Dalam kegiatan belajar 2, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun cerita anak. Yang pertama, pengertiannya, sebuah cerita rekaan dibangun oleh unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada di dalamnya. Unsur-unsur cerita berupa tokoh yang berperan dalam cerita, latar yang digambarkan melalui tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Alur atau jalannya cerita, sudut pandang pengarang, tema yang membungkus sebuah amanat yang ingin disampaikan pengarang pada pembacanya, dan gaya yang digunakan oleh pengarang. Yang kedua, ada tema cerita, yaitu gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita. Yang ketiga, ada amanat. Cerita anak-anak yang bersifat didaktif pada umumnya mengandung ajaran moral, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, ada tokoh, orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, namun ada pula berwujud binatang atau tumbuhan. Yang pertama, ada tokoh sentral dan tokoh bawahan, yaitu tokoh yang memegang peran penting dalam cerita. Yang kedua, ada tokoh datar dan tokoh bulat, yaitu tokoh stereotip, misalnya ibu tiri yang selalu dilukiskan berwatak kejam. Latar atau setting diartikan sebagai landas tumpu sebuah cerita. Secara kasat mata, latar dalam cerita berkenan dengan tempat atau ruang dan waktu yang tergambar dalam sebuah cerita. Yang keenam, ada alur, rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan sesama yang menggerakkan jalan cerita melalui kerumiran ke arah klimaks dan penyelesaiannya. Alur yang biasa digunakan dalam cerita anak disebut dengan alur datar. Ada 2 tipe alur kronologis, yaitu progresif dan episodik. Selanjutnya ada sudut pandang, digunakan pengarang dalam menciptakan cerita agar memiliki suatu kesatuan. Secara garis besar, sudut pandang dibedakan menjadi 2. Sudut pandang orang pertama yang disebut dengan akuan, dan sudut pandang orang ketiga yang disebut dengan diaan atau disebut dengan insider atau outsider. Yang terakhir ada gaya, disebut cerita sebagai hasil kerja kreatif seorang pengarang
terbentuk melalui proses pengolahan bahasa yang digunakan oleh pengarang berkaitan erat dengan bahasa. Yang terakhir, kegiatan belajar 3, analisis cerita anak-anak. Analisis cerita anak-anak merupakan suatu kegiatan menyelidiki atau mempelajari secara cermat tentang segala yang ada dalam cerita anak-anak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menganalisis sebuah cerita. Untuk kali ini, menganalisis dengan memahami unsur-unsur cerita utama dalam hal bagaimana gaya dan sudut pandang yang digunakan oleh pengarang. Oke, unsur-unsur cerita anak. Yang pertama, analisis tentang tema bertujuan untuk mengetahui tema atau gagasan dasar yang disampaikan oleh pengarang. Kedua, analisis tentang tokoh. Dalam menganalisis tokoh sekaligus penokohannya, kita harus mencermati karakter para tokoh dan perannya dalam cerita tersebut. Ketiga, analisis tentang latar atau setting. Dapat kita analisis melalui tempat kejadian setiap peristiwa yang digambarkan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, analisis tentang alur. Alur adalah jalinan peristiwa yang diuntai oleh pengarang menjadi cerita yang utuh. Yang terakhir, ada analisis tentang sudut pandang. Diaan atau akuan dipilih pengarang berdasarkan tujuan pengarang dalam bercerita. Sekian video pembahasan modul 4 sampai modul 6 dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas atau kurang baik. Semoga isi dari video ini dapat disampaikan dengan baik pada kalian semua yang menonton. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.